Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena nama-Mu yang agung, nama-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Bapa kami yang setia. Karena itu dapatkanlah waktu sore ini, Tuhan, apa kami alami, apapun yang kami rasakan, kami tahu Engkau telah menanggungnya. Tuhan Yesus, berkati pembacaan hari ini Tuhan, agar kami mendapatkan terang daripada firman-Mu. Kami bersyukur, kami telah berdoa, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir, biar mereka juga tetap dikuatkan dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Tuhan. Oke, baik. Kita bacanya ini ya, berurutan kembali, 3 ayat. Bisa dari saya, lalu Kak Eko nanti, kemudian Evelyn, Naomi, Karen, baru Iva ya. Nanti demikian selanjutnya. Oke, saya, ada Roy ya. Selamat sore Roy ya. Puji Tuhan. Nanti setelah Iva baru Roy ya. Sesuai urutan masuk saja. Baik, kita mulai. Yesaya pasal 11 sampai pasal yang ke 11 ya. Saya share lagi. Amin. Bentar ya. Saya pasal 11 sampai 16 ya. Tuhan. Oke. Saya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tumbuh Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Termute Kak Eko. Suaranya mute. Halo. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7, lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesalkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesalkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke tempat lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh pada mereka.
Tuhan akan mengiringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat masuk. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Roy ya, silakan Roy. Saya. Ya, pasal 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari air mata keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di depan antara bangsa-bangsa, menyuruhkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baik hal ini diketahui di seluruh bumi. Amin. Ayat 6. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Pasal 13 ayat 1, ucapan ilahi terhadap Babel yang menyatakan kepada Yesaya bin Amos, naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkataku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Ya. Amin. Tetaplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati tersiapkan, dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak. Mereka akan melihat dan sakit beranak, kesakitan seperti kapan yang melahirkan, dia akan berbadan seperti tangan dengan akan mereka seperti orang yang Sungguh hari Tuhan datang dengan kebenisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari yang menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ayat 12. Silakan Evelyn. Ya, betul. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu, aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam,
pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling, masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda, mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh belas kasihan kepada anak-anak, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menanggung balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan memberikan hewannya berbaring di sana. Ayat 21, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Pasal 14 ayat 1. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Sekarang saya ya, Kak. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tangan Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikian mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Amin. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa, dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Next. Silakan. Eko. Masih mute. Ya. Sebelah utara. Ayat 14. Ayat 14.
Hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan goncang. 17. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa terbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburanmu, seperti taruk yang cicik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Aku Next. akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancangkan, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang kuletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ayat 28, dalam tahun matinya Raja Ahaz datanglah ucapan ilahi ini. Ayat 29, janganlah bersukaria, hai segenap Filistea, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa semua akan kubunuh. Next. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistea, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Pasal 15. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar-Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam satu malam Kir-Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, di atas sotoh dan di tanah lapang. Sekalian meratap sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas.
Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena jalan orangnya. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput indah sudah habis, jadi kering lagi dan rumput hijau. Itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang sudah simpan mereka bawa ke seberang sungai Arabik. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Tatapnya terdengar sampai ke Eklaim, bahkan sampai ke Ber Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab. Saat di negeri itu kirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke Gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembangan tengah hari, sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah khianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat dan orang lalim sudah hanyap dari negeri. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu, biarlah orang Moab meratap. Seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Ingat kue kismis Kir-Hareset, biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesbion dan pohon anggur Simba telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yeser, dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yeser, karena pohon anggur Sibna. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesbion dan Eleale. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tampil sorak-sorai dan sorak-sorai, tiada pemilik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Ayat 17, ayat 1, dengan berikut. Pasal 16 saja. Siap, Kak. Puji Tuhan, dari pasal 11 sampai pasal 16 ini kita cukup panjang ya teman-teman, tapi kita mengalami satu kebaruan, yaitu
nanti kita akan bahas setelah kitab Filipi saja. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan nanti baru dibahas ya. Kita sekarang baca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 18. Berarti Roy kurang 2 ayat ya. Silakan Roy lanjutkan. Di pasal 2 ayat Pasal 1 2 ya? Tunggu ya, Kak. Pasal 2 ayat 1 sampai 2. Filipi pasal berapa, Kak? 2. Filipi. Pasal 2. Pasal 2 kan, Kak, dari ayat 1. Ya, betul. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Next. Ya. Iya, benar. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Lanjut aja, Evelyn. Ayat berapa, Saudara? Sekarang ayat 12. 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Terakhir. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya. Puji Tuhan ya. Amin. Kita mengucap syukur bahwa dari kitab Yesaya dan kitab Filipi ini kita lihat satu perkara penting. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Baik. Kalau tidak ada, saya simpulkan ya. Jadi kitab Yesaya tadi berbicara mengenai bagaimana kita ini sebagai manusia harus memiliki satu pandangan. Yaitu apa? Tuhan ini menghakimi umatnya. Mengapa? Karena di pasal yang tadi ya, kalau teman-teman lihat ketika kita membaca, di pasal yang ke-14, ayat yang ke-14 di situ ya, ini menunjukkan siapa? Adalah si penghulu malaikat ya, atau kita bilang Lucifer. Mengapa? Karena dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi hari ini banyak orang juga melakukan demikian. Mereka ingin supaya memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki dikenal begitu ya oleh banyak orang.
Namun apakah teman-teman sadar bahwa ini adalah sifat dari si jahat, ya kan? Katakan lagi, ayat sebelumnya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, ini adalah sebagaimana gambaran dari kita lihat kota Babel, ya. Mereka ingin menyamai yang maha tinggi. Mereka tidak lagi bersandar kepada Allah. Kita perlu lihat Filipi tadi, ya. Bertolak belakang apa yang kita bahas, ya. Tadi di Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 teman-teman, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi untuk apa kita memegahkan diri? Untuk apa dia sebagai Tuhan, bahkan dalam kondisi sebagai manusia, ya. Kita lihat, ya, kita mundur sedikit di ayat yang ke-6 ini dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, dia kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wah, puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat mengenal hati Bapa. Semoga kita juga demikian, rela taat kepada Tuhan, apapun yang terjadi, ya. Semoga melalui masa-masa yang seperti ini, kita tidak hilang arah, kita tidak hilang sandaran, tapi kita semakin sadar bahwa hari ini Tuhan ingin mendapatkan kita semua, ya. Semoga melalui kita yang sering atau sudah rutin membaca ini, kita menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kita. Amin, ya. Puji Tuhan kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan tutup, ya, karena kita sudah waktu juga. Terima kasih yang sudah hadir. Oke. Apakah ingin bertanya kalau begitu? Atau sudah jelas? Sudah jelas, ya, teman-teman, ya. Gitu. Jadi semoga melalui pembacaan kita tiap hari, kita juga menjadi berkat bagi sekeliling kita. Terutama tadi, ya, diingat, ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Di situ Tuhan memayokan bahwa hari ini kalau kita tidak rendah hati, kalau kita tidak baik-baik mengasihi Tuhan, maka kita menjadi orang yang sangat kasihan, bisa dibilang. Kenapa? Di ayat yang ke-12, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, bukan lagi manusia yang diagungkan, tapi Tuhan itu sendiri. Oke, puji Tuhan, kalau begitu kita boleh